خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبي putra Abdullah Nabi Allah Muhammad Nabi penutup Rasul Nabiullah Muhammad penolong di dunia Nabiullah Muhammad penolong di akhirat Nabiullah Muhammad Maulaya Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa inana wa gubirana yang pernah Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad yang berkendaraan burak Nabiullah Muhammad tak ada bibir tanpa sebut Nabi Muhammad tak ada mulut tanpa puji Nabi Muhammad Maulaya Sallim harap dapat lihat wajah Nabi Muhammad ku harap masuk surga dengan Nabi Muhammad salawat serta salam untuk Nabi Muhammad salawat sepanjang masa untuk Nabi Muhammad Maulaya Salli wa Sallim ku harap lihat wajah-wajah Nabi Muhammad ku harap masuk surga dengan Nabi Muhammad kabulkan hajat kami berkat Nabi Muhammad hajat dunia akhirat berkat Nabi Muhammad Maula
mudahkan rezeki kami berkat Nabi Muhammad, ziarah Makkah Madinah berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa kami berkat Nabi Muhammad, terima doa kami berkat Nabi Muhammad, maulaya sholli. Ampuni dosa ibu kami berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa bapa kami berkat Nabi Muhammad, luaskan kubur kami berkat Nabi Muhammad, terangkan kubur kami berkat Nabi Muhammad, maulaya sholli. Wasallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim, wa afina wa fu'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya lisan kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, diiringi hati ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu keharibaan junjungan kita Sri Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kerabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti ajaran Baginda Rasulullah dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamati. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraib dimanapun beliau berada, dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama serta guru-guru agama, para muhibbin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah bersabda junjungan kita Sri Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyumana sin nasa'a fi talabil ilmi wal ibadati hatta yakbura a'tahullahu ta'ala yaumal qiyamati sawabasnaini wa sab'ina siddiqan. Ujar Rasulullah beliau bersabda, barang siapa atau siapa yang tumbuh dewasa di dalam menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu pengetahuan agama Islam atau menuntut ilmu yang bermanfaat dan beribadah sampai inya menjadi tuha, mulai kanak-kanak sampai remaja sampai inya tuha, gawiannya menuntut ilmu dan beribadah, niscaya Allah Ta'ala akan mengurniainya atau memberinya pahala 72 orang siddiq, yaitu orang yang benar ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Ujar Rasulullah beliau bersabda, barang siapa yang tumbuh dewasa di dalam menuntut ilmu dan beribadah sehingga inya menjadi tuha, niscaya Allah akan mengurniainya atau akan memberinya pahala 72 orang siddiq, yaitu orang yang benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya'i yuhibbuhum alus samai wa yastaghfiru lahum al-hitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamati. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bermula ulama adalah pewaris para nabi-nabi, yaitu orang yang berpengetahuan ilmu agama. Mereka itu nabi adalah pewaris nabi-nabi. Mereka dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dicintai oleh penghuni langit. Yuhibbuhum alus samai. Mereka dicintai oleh penghuni langit, yaitu para malaikat dan apa-apa yang ada di langit. Wa yastaghfiru lahumul hitanu, dan mereka itu nabi dicintai, diipintakan ampun oleh ikan-ikan yang ada di mana fil bahri, di dalam lautan. Mereka itu memintakan keampunan bagi orang alim. Orang alim yang mengamalkan akan ilmunya dimintakan ampun oleh para malaikat dan juga oleh ikan-ikan yang ada di dalam banyu. Idza matu, apabila mereka mati, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat mereka itu memintakan keampunan bagi para alim ulama. Mudahan kita bertaan termasuk nang dicintai oleh Allah, dicintai para penghuni langit, dan dimintakan ampun oleh makhluk Allah yang tidak berdosa seperti ikan dan yang lain-lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Ujar Nabi, barang siapa yang menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu agama ikhlas semata-mata karena Allah, maka menuntut ilmu itu ujar Nabi akan menjadi kafarat atau menjadi penebus dosa-dosa yang terdahulu. Maka duduknya kita di majlis ilmu ini menjadi sebab atau menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan berkat kita duduk di majlis ilmu
bersalawat kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dunia dan akhirat, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, innal abda idza qama yusalli utiya bidunubihi kulliha fawdi'at ala ra'sihi wa atiqaihi. Ujar Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila mengerjakan sembahyang, dosa-dosanya dihadirkan seluruhnya, lalu diandak di atas kepalanya dan di kedua bahunya. Ujar Nabi, sesungguhnya seorang hamba, baik itu hamba lelakian ataupun babinian, apabila mengerjakan sembahyang atau mengerjakan salat, dosa-dosanya akan dihadirkan seluruhnya. Dosa-dosanya itu tidak dihadirkan seluruhnya, lalu dosanya itu diandak di atas kepalanya dan di kedua bahunya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dunubuhu. Maka ujar Nabi, manakala setiap kali inya rukuk ataupun setiap kali inya sujud, maka berguguranlah dosa-dosanya daripada dirinya. Maka ketika kita rukuk ataupun ketika kita sujud, maka dosa itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, berkah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. An Utsman radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ujar Rasulullah, tidaklah seorang muslim tiba kepadanya waktu sembahyang atau waktu salat fardu, lalu inya menyempurnakan wudunya, itu melaksanakan syarat rukun dan menyempurnakan syarat rukun dan menyempurnakan sunnah wudu, dan khusyuknya dan rukuknya, melainkan itu menjadi penebus bagi dosa-dosanya yang masa sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar. Selama ia tidak melakukan dosa besar, maka dosanya diampuni oleh Allah, itu menjadi penebus bagi dosa-dosanya. Dosa besar yang tidak dapat diampuni adalah syirik kepada Allah, kecuali dia taubat dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka selain daripada syirik diampuni Allah Ta'ala. Dosa besar adalah meninggalkan sembahyang 5 waktu, itu tergolong dosa besar. Dosa besar yaitu membunuh jiwa yang kada berdosa, itu golongan dosa besar, harus taubat kepada Allah Ta'ala. Selain daripada dosa tersebut, maka diampuni Allah Ta'ala berkat menyempurnakan wudu, khusyuknya dan rukuknya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan bahwasanya pada hari kiamat ia akan dihadirkan dalam keadaan tertulis 3 baris pada dahinya. Ini orang nang kada sembahyang.
pada hari kiamat ujar Nabi, ia akan dihadirkan atau didatangkan dalam keadaan tertulis 3 baris pada dahinya. Di dahinya itu bertulis bagi orang yang menyia-nyiakan sembahyang 5 waktu. Pada baris yang pertama bertulisan, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah Ta'ala. Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah Ta'ala. Ini dosa tulisan orang nang kada sembahyang. Kaina bertulisan di akhirat, tulisannya di dahinya ini bertulis, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah Ta'ala. Gara-gara bahuma kada sembahyang, gara-gara berdagang kada sembahyang. Nah ini ngarannya batuhan dengan dunia. Gara-gara pangkat dan jabatan kada sembahyang, ini ngarannya batuhan pangkat dan jabatan. Maka ini tergolong syirik kepada Allah Ta'ala juga. Baris yang kedua bertulisan, wahai orang yang khusus dimurkai Allah Ta'ala. Jadi orang yang kada sembahyang, yang tidak ada udur syar'i, maka orang ini bertulisan kaina pada hari kiamat, wahai orang yang khusus dimurkai Allah Ta'ala. Itu baris kedua. Kalau kakanakan nang belum balik inya kada sembahyang, kada berdosa. Orang gila nang kada waras kada sembahyang, inya kada berdosa. Amun kita nang sehat ini diulah gila, tak 2 kali berdosa. Misalnya ulun ini kan waras, akal normal, nafsu normal. Lalu misalnya ulun ini, naudzubillah summa naudzubillah, contoh misalnya, nama contohkan pian sariki pian, lalu memakan barang yang diharamkan Allah, yang membuat menjadi mabuk. Misalnya limpok dicampur saparitos, imbah itu dibuati minyak angin cap kapak, dibuati budrik di 3 biji, buati paramik, dimakan, ditaguk, buati banyu, lalu minik hanyut. Ini ngarannya normal diulah gila. Ini dosanya dosa besar, membikin otak kada waras, ini dosa besar. Ada sembahyang pulang berdosa, pulang mabuknya itu berdosa. Jadi 2 kali lipat dosanya. Baris yang ketiga tulisannya orang nang kada sembahyang, Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan hak Allah semasa di dunia, dan engkau pada hari ini yaitu hari kiamat terputus daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi Allah memutuskan kasih sayangnya kepada orang-orang yang sengaja kada mau mengerjakan kewajiban sembahyang 5 waktu. Dan ada lagi dalam riwayat bahwasanya di dalam neraka jahanam itu ada terdapat lembah, ada terdapat sebuah lembah. Lembah itu jika kita jurang yang bernama lam-lam. Di dalamnya itu ada ular-ular yang ganal atau ular besar. Setiap ular itu sebesar pinggulu unta. Jadi nang siapa nang suah ke Makkah ataupun ke Madinah daerah Arab, nang suah melihat unta, kayak apa genanya unta. Nah kayak itu kena ularnya genanya. Dan panjang perjalanannya itu sepanjang perjalanan 1 bulan. Ularnya itu panjang benar, kurang lebih panjangnya sepanjang perjalanan sebulan. Ganal ularnya nang kaya leher unta, di mana andakannya di lembah neraka jahanam yang bernama lam-lam. Apa gawian ular itu? Ular itu maukang atau maigut atau menggigit orang yang kada melaksanakan sholat 5 waktu.
Tugas ular ini adalah ditugaskan oleh Allah Sang Maha Pencipta. Apa tugasnya? Untuk menyiksa orang yang melakukan, orang yang tidak mengerjakan sembahyang 5 waktu. Dan ular ini tidak pernah ingkar terhadap perintah Allah. Inya akan maigut orang nang waktu di dunia kada mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan racunnya akan mendidih di dalam tubuhnya selama 70 tahun dan kemudian luluhlah dagingnya. Jadi maksudnya ini sakali maigut itu nang apa ngarannya racunnya gitu kita maarit selama 70 tahun sekali inya menyambur lawan ukangnya aja pian. Ayo bayangkan ular nih luluh daging. Jadi ini salah satu amalan nang siapa hendak bakawan ular di dalam lembah neraka jahanam yang bernama lamlam, kawannya ular, nang genanya kurang lebih leher unta, panjang perjalanan sebulan. Nah, mun pian hendak amalannya kadang alih, jangan bersembahyangan. Amunnya hendak silahkan ulun kada tahu tanggung jawab lah. Ini salah satu amalan yang mudah untuk masuk neraka jahanam. Jadi ada amalan yang mudah masuk neraka jahanam. Ulun kada hakon ini. Ya kan ada amalan mudah masuk surga, ada gini amalan mudah masuk neraka jahanam. Maka diandak di dalam lembah yang bernama Lamlam. Di situ Allah andaki ular yang mana ular itu gananya senang kaya pinggulu unta. Panjangnya kurang lebih perjalanan sebulan. Apa gawiannya? Maukang. Pahamlah bu maukang bu. Maigut. Kada paham maigut, menggigit. Apalagi giginya rumpung pian bah, gencang igutannya. Nah, ular ini menggigit. Apa nang digigitnya? Waktu di dunia orang itu menyia-nyiakan hak Allah, tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah. Maka minta ampun, minta ridha pian nang kada sembahyang di sana nyaman. Apalagi kita melayu-layur subuh to kaum, maka ya hayyu ya qayyum, kasihan kaum mengantuk mata juga. Apalagi pian lah mengantuk mata nih nang ya hayyu qayyum bisa layau ya kalau beliau bisa layau sambatannya tuh pian bisa layau nang mana ka menyabet nya mengantuk. Ulun seorang biasa waktu asar bangun guring, pas asar menginging ajan haro tabuat as-salatu khairum minan naum. Di Subarang pasar iwak kan, di Subarang masjid tuh subuh jawabannya. Gara-gara mengantuk tuh pian takajud bangun asar adzan ulun waktu jadi kaum masjid sakalinya tabuat as-salatu khairum minan naum. Nah pada Subarang sing nyaringan menyaut subuh jawabannya. Nah itu gara-gara tak mengantuk, jadi nang mengantuk sangat mengantuk nih kada kawaju dipaksa sembahyang. Guringakan dulu mata hanya sembahyang. Ada sebuah cerita pian bahwasanya pernah di zaman ada seorang bebinian daripada kalangan Bani Israel itu di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Itu si bini-bini ini datang menghadap kepada Nabi Musa. Lalu si bini-bini tadi berucap lawan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ulun telah melakukan sebuah dosa yang besar, dosa yang ganal, dosa yang gede, dan ulun sudah bertaubat kepada Allah. Ulun sudah menyesal, sudah taubat kepada Allah. Oleh karena itu doakan ulun kepada Allah supaya Allah berkenan mengampuni dosa ulun dan memberi ulun taubat kepada ulun. Ujar si bini-bini ini datang lawan Nabi Musa, minta kasihani lawan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa alaihissalam beliau berkata, yaitu betakon, nangapa gerang dosa ikam wahai perempuan? Lalu si bini-bini itu menjawab, ujar si bini-bini, wahai Nabiullah, ulun telah melakukan perzinahan.
Nah maksud perjinahan tuh baituan sebelum nikah. Paham lapian baituan sebelum akad nikah beduhulu digawi ngarannya jinah. Maka jinah ini termasuk dosa besar dan telah melahirkan seorang anak lalakian. Mana batianan melahirkan anaknya pulang. Jadi kayak apa anaknya ini, kayak apa anaknya ini kada berdosa pian. Anaknya ini suci, kada berdosa, nang berdosa tuh nang melakukan abahnya lawan mamanya tadi. Karena inya melakukan itu di luar nikah. Dan kerugian orang anak yang hasil daripada jinah tadi, inya kada kawa pian apa nih asbahnya itu kuitan nang anunya tadi. Nah kecuali misalnya lah batianan misalnya nih sebulan 2 bulan 3 bulan nikah, nah itu kawa asbahnya abahnya. Tapi bila tiannya itu sudah 6 bulan ke atas, usianya 6 bulan baru nikah, maka itu hukumnya di luar nikah. Dan abahnya seandainya anak itu perempuan, abahnya kada boleh menjadi wali nikah. Jadi nang wali nikahnya tapaksa guri ilmi, wali hakim atau ulun wali nikahnya. Dan anaknya tadi kada berhak mewaris harta kedua orang tuanya. Dan anaknya tadi kada berhak mendapatkan apa santunan ataupun biaya daripada kedua orang tuanya, kecuali atas dasar apa jurang pemberian kedua orang tuanya. Kada berhak pian. Dan kasihan kalau kakan anak-anak nang di luar aneh. Dan asbahnya itu kepada ibunya. Itu pang nang anunya. Tapi bila inya bertaubat, mama abahnya nih bertaubat misalnya, diampuni Allah Ta'ala, diterima taubatnya. Lalu ujar si bini-bini, ulun bunuh imbah melahirkan anak tadi, ku bunuh, ujar si bini-bini tadi pulang. Lalu Nabi Musa menjawab, ujar Nabi Musa berkata, sarik Nabi Musa, ujar Nabi Musa, keluar engkau wahai pelacur, semoga tidak turun api daripada langit kemudian membakar kami karena kesialan diri engkau. Marahlah Nabi Musa alaihi salam. Padahal perempuan tadi sudah bertobat, orang bertobat tuh sudah menyesal, insya Allah diampuni Allah Ta'ala. Maka si perempuan itu keluar daripada tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berada dengan perasaan hati yang hancur, sedih luar biasa. Lalu malaikat Jibril alaihissalam datang dan berkata, ujar Jibril alaihissalam, wahai Musa, Tuhan yang maha mulia bertanya kepada engkau, kenapa engkau mengusir perempuan yang bertaubat wahai Musa? Ditagur Allah Ta'ala Nabi Musa. Si perempuan tadinya sudah menyesal, mengaku atas segala kesalahannya, datang kepada Nabi Musa untuk bertaubat. Ternyata Nabi Musa kada menerima, ditagur oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Ujar Jibril, wahai Musa, apakah engkau belum pernah menemui orang yang lebih buruk, orang yang lebih jahat daripada perempuan itu? Lalu Nabi Musa alaihi salam beliau bertanya, ujar Nabi Musa, wahai Jibril, siapa garang orang yang lebih buruk, orang yang lebih jahat dibanding perempuan itu? Lalu Jibril menjawab, ujar Jibril, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja itu lebih buruk, lebih jahat daripada si perempuan pelacur itu. Jadi ada yang lebih ganal daripada dosa berzina, yaitu meninggalkan sembahyang 5 waktu. Mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa anak cucu kita mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu riwayat ataupun kisah yang mana
Ini daripada seorang ulama salaf, bahwasanya Sidin ini pernah menguburakan salah seorang daripada dangsanaknya yang perempuan atau bini-bini, itu menguburakan ading lah bahasa kitanya, yang sudah meninggal. Nyatai sudah meninggal dikuburakan, mun hidup dikuburakan naranya pembunuhan berencana. Tiba-tiba waktu menguburakan ading Sidin nih, tiba-tiba tagugur kantungan nang berisi duit ke dalam kuburan. Sedangkan si laki-laki si ulama tadi kada sadar, nang kada sadar nih, kada tahu bahwasanya wadah duitnya itu tak umpat tak buat ke dalam liang kuburan. Sampai inya meninggalkan kubur kada tahu pada duit nang di dalam nang wadah tadi tahu tagugur ke dalam kuburan. Kemudian si laki-laki tadi sampai balik ke rumah, lalu Sidin tak ingat lawan kantungan nambah isi duit tadi di mana nih, di mana kadada di dalam awak nih, dalam kantungan, dalam kantong baju kadada. Nah lalu Sidin keingatan, lalu berbulik kembali ke tempat kuburan. Lalu Sidin tadi membongkar kuburan, dibongkar kuburan, karena sangka hati kalau tak buat dalam kuburan. Soalnya waktu nang anak nang bini nang dangsana meninggal tadi, Sidin umpat juga membuat mayat tadi ke dalam liang lahat. Lalu Sidin membongkar kuburan. Sesudah kuburan tadi terbongkar, tiba-tiba Sidin menemui atau mendapati di dalam kubur nang ading tadi ada api yang bernyala-nyala. Di dalam kuburan itu api bernyala-nyala. Nah maka inya pun kembali ketakutanan memasukkan tanah nang sudah dibongkar daripada tanah kuburan, lalu ditutupi akan kayak asal juga. Lalu segera bulik ke rumah. Lalu sampai ke rumah sambil menangis si laki-laki tadi sedih luar biasa seraya berkata, wahai mama, kisahkan panglawan ulun tentang dangsanak ulun, tentang ading ulun nina. Nya bisi ading bebinian Sidin. Apa yang telah ia lakukan wahai mama? Ujar nang ulama tadi. Lalu sang mama, sang ibu bertanya, kenapa engkau bertakun tentang ading ikam? Ujar Sidin. Lalu si laki-laki itu menjawab, wahai mama, ulun telah melihat ada api di dalam kubur ading. Ulun telah melihat ada api di dalam kubur ading. Di dalam kuburannya ada api yang bernyala-nyala. Lalu nang mama tadi pian menjawab, ujar nang mama, menangislah. Maka ibunya umpat juga menangis. Nang mama tadi sambil menangis sambil berkata menjawab daripada pertanyaan anak Sidin. Ujar nang mama, wahai anakku, dahulu ading ikam itu suka meremehkan atau menunda-nunda sembahyang dan mengakhirkan daripada waktunya. Itulah argawian ading ikam ketika di dunia. Ujar Sidin, sembahyang ay pada biasanya aja ujar kita nih sembahyang, tapi sembahyang itu sampai akhir waktunya, maksudnya di luar waktu. Katujuh mangangin mangania mangkaina pak ngalihnya menyambet yang ngalih benar mangangainayakan atau nah malalayakan kan. Katujuh malalayakan, akhirnya diazab Allah di dalam kuburnya itu ada api yang bernyala-nyala gara-gara menunda-nunda waktu sembahyang 5 waktu. Nah insya Allah kita malam Rabu ini masuk kepada malam Arba terakhir daripada bulan Safar. Maka seyogyanya kita sebagai umatnya Rasulullah mengingatkan kembali bahwasanya
Terdapat di dalam kitab Fawaidul Ukhrawiyah disebutkan bahwa diturunkan bala ataupun musibah dalam setiap tahun 320.000 macam bala, dan semuanya itu disebutkan akan turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Dan barang siapa yang sembahyang dengan cara seperti di bawah ini, insya Allah ia akan selamat daripada bala-bala tersebut, yaitu sembahyang sunat 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, bisa dikerjakan malam arba ataupun bisa dikerjakan baisukan arba imbah sembahyang subuh. Niatnya usalli arba'a raka'atin lidab'il bala'i sunnatan lillahi ta'ala. Artinya aku sengaja sembahyang 4 rakaat untuk menolak bala, sunat karena Allah Ta'ala. Ayat pertama sesudah suratul Fatihah membaca surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar sampai akhir. Di rakaat yang kedua sesudah suratul Fatihah yaitu membaca suratul Ikhlas 5 kali. 5 kali munnya kawa, kada kawa 5 kali sakali barang. Kada hafal jua qul huwallah Fatihah barang. Kada hafal jua Fatihah talalu benar. Kada hafal Fatihah talalu benar pian. Di rakaat yang pertama membaca surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Di rakaat yang kedua sesudah membaca suratul Fatihah membaca suratul Ikhlas 5 kali. Di rakaat yang ketiga sesudah Al-Fatihah membaca suratul Falaq yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Dan di rakaat yang keempat membaca surah An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Imbah tuntung sembahyang lalu membaca surah Yasin sampai kepada salamun qaulam mir rabbir rahim, diulangi 313 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim 313 kali. Nah, pakai rujian. Nang bagus tuh berjamaah bang, ini dipimpin beliau nih. Nah, berjamaah itu bisa dikerjakan malam arba ataupun siang arba. Imba itu berdoa tolak bala dan doa selamat. Dan sunat pada waktu itu kita bersedekah kepada jiran tetangga, nang nyata keluarga, dan kepada saudara-saudara kita. Kita bisanya memberikan makanan kah pada hari itu, menjamu ataupun membayari wakan minum di warung. Nah, itu termasuk juga karena Nabi sedekah itu menolak bala. Nah, mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat wal afiat, diluaskan rezeki yang banyak dan penuh berkah, dan dijauhkan daripada bala dan musibah. Amin amin. Allahumma ya rabbal alamin. Lebih kurangnya ulun banyak minta ampun, minta halal, minta ridha dunia dan akhirat. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.